Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur. Saya adalah salah satu dosen di Stikes Persada Husada Indonesia di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya salah satu dosen yang sedang mengikuti Serdosmat tahun 2023 gelombang ke-1. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun pengajar mata kuliah yang saya akan paparkan yaitu tentang mata kuliah ekonomi dan pembiayaan kesehatan, yang mana ini di semester 4. SKS-nya ada 2 SKS, pertemuannya ada 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi pembelajaran ini bahwa fokus cabang ilmu ini membahas tentang konsep dasar ekonomi kesehatan, karakteristik industri layanan kesehatan dan publik, privat mix, kemudian teori biaya, kemudian metode ekonomi untuk program layanan kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan makro, pengelolaan keuangan sektor pemerintah dan swasta, serta pembiayaan kesehatan berdasarkan konsep asuransi kesehatan yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu sebagai berikut: menjelaskan pengertian tujuan, ruang lingkup dan filosofi ekonomi kesehatan, keterkaitan antara ekonomi dan kesehatan, yaitu konsep pembangunan ekonomi dan kesehatan. Yang kedua, mampu merinci karakteristik industri layanan kesehatan publik, privat, mix dalam layanan kesehatan. Mampu memperbandingkan teori dasar demand dan supply serta penerapannya pada layanan kesehatan. Kemudian mampu menjelaskan teori biaya dan menghitung cost analisis program kesehatan serta teori pentarifan pelayanan kesehatan. Kemudian membandingkan metode ekonomi untuk layanan kesehatan yaitu break-even point, payback period, net present value, and internal rate of return. Kemudian membandingkan metode ekonomi untuk program atau layanan kesehatan yaitu cost minimization, cost utility, cost benefit, dan cost effectivity analysis. Kemudian menjelaskan teori dan konsep dasar pembiayaan kesehatan, konsep mikro dan makro, permasalahan pembiayaan kesehatan nasional, serta pembiayaan kesehatan nasional. Menguraikan sumber pendapatan dan pembiayaan sektor kesehatan, pemerintah, baik APBN dan APBD, kemudian permasalahan, tantangan, penganggaran kesehatan, dan antisipasinya. Berikutnya menguraikan jenis swasta dan motivasinya, sumber pendapatan dan biaya sektor swasta, gambaran umum pengelolaan keuangan sektor swasta, permasalahan atau tantangan dan antisipasinya. Kemudian menjelaskan sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN, yaitu mulai dari dasar hukumnya, tujuannya, sendi JKN, peserta, dan jaringan fasilitas kesehatan. Manfaat JKN, hak dan kewajiban para pihak utama,
atau BPJS Kesehatan, peserta dan jaringan fasilitas kesehatan serta para pihak lain yang berkepentingan dengan JKN. Kemudian menjelaskan BPJS Kesehatan, yaitu mulai dari dasar hukum, tupoksi, aspek keuangan, kepesertaan pelayanan kesehatan, pencapaian kinerja BPJS Kesehatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya capaian pembelajaran lulusan yang mana setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontak pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempertahankan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu mendokumentasikan penyimpanan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. Mampu menerapkan kebijakan dan perencanaan kesehatan bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin kesehatan. Kemudian memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan administrasi dan kebijakan kesehatan dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Adapun bahan kajian dan sub-subnya pada mata kuliah ekonomi kesehatan adalah yang pertama konsep dasar ekonomi kesehatan, yang kedua industri layanan kesehatan, yang ketiga teori biaya, yang keempat metode ekonomi untuk program layanan kesehatan, yang kelima pembiayaan kesehatan makro, yang keenam pengelolaan keuangan sektor pemerintah dan swasta, yang ketujuh pembiayaan kesehatan berdasarkan konsep asuransi kesehatan. Berikut sumber buku yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ekonomi kesehatan, yaitu WHO Social Health Insurance, ya, yaitu studi from Asia and the Pacific. Nah, kemudian yang kedua ada buku asuransi kesehatan nasional. Kemudian yang ketiga ada kumpulan peraturan Askes PNS, Jam Sostek, dan SJSN. Kemudian ada lagi buku manajemen pelayanan kesehatan, kemudian buku ilmu manajemen, kemudian buku ilmu ekonomi kesehatan, kemudian pengantar dasar ilmu kesehatan, serta pengantar administrasi kesehatan. Dalam perkuliahan ini jumlah pertemuan yaitu 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali teori, diskusi, dan tugas, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun pertemuan pertama itu yaitu
mengenai konsep dasar ekonomi, pengertian ekonomi, makro dan mikro, peran ekonomi kesehatan, tujuan ekonomi kesehatan, mengapa perlu konsep ekonomi, ruang lingkup, sasaran ekonomi kesehatan, kajian ekonomi kesehatan. Adapun strategi atau metode pembelajaran ini menggunakan ceramah, diskusi, dan tanggung jawab. Jumlah pertemuannya yaitu 100 menit. Pengertian yang pertemuan kedua yaitu pengertian ekonomi secara deskriptif dan preskriptif. Pengertian need, want, demand, need terhadap pelayanan kesehatan, kemudian want terhadap layanan kesehatan, demand terhadap layanan kesehatan. Pertemuan ketiga yaitu pengertian demand dan supply, kemudian hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran. Yang pertemuan keempat adalah pengertian makroekonomi dan mikroekonomi, prinsip ekonomi, karakteristik ekonomi, kesehatan, kemudian peran ekonomi kesehatan, metode dan lingkup ekonomi kesehatan. Kemudian pertemuan kelima, mengapa ekonomi perlu diaplikasikan di sektor kesehatan, peran ekonomi kesehatan, keunikan barang dan jasa dalam sektor kesehatan, pembangunan kesehatan di Indonesia. Pertemuan keenam yaitu arti penting mempelajari ekonomi, nilai filosofi ekonomi kesehatan, bidang kajian ekonomi kesehatan, prospek dan tantangan ekonomi kesehatan di Indonesia, kemudian hakikat pelayanan kesehatan. Pertemuan ketujuh yaitu ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan, ekonomi sebagai salver ekonomi, kemudian bidang kajian ekonomi kesehatan, kemudian alasan ekonomi kesehatan dipakai dalam berbagai upaya kesehatan. Pertemuan ke-8 ini ada UTS, ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 yaitu definisi biaya kesehatan, persyaratan biaya kesehatan, permasalahan biaya kesehatan, kemudian upaya pengendalian biaya. Pertemuan ke-10, definisi tarif pelayanan kesehatan, tujuan penetapan tarif, faktor yang mempengaruhi tarif pelayanan kesehatan, upaya pengendalian tarif. Pertemuan ke-11, definisi dan manfaat asuransi kesehatan, jenis-jenis asuransi kesehatan, 3, permasalahan asuransi kesehatan, pendekatan asuransi kesehatan. Pertemuan ke-12, definisi evaluasi ekonomi dalam sektor kesehatan, manfaat ekonomi, evaluasi ekonomi dalam kesehatan, jenis evaluasi ekonomi dalam sektor kesehatan. Yang ke-13, pertemuan 13 yaitu definisi analisa biaya, manfaat analisa biaya, klasifikasi biaya, penghitungan break-even point, point analisis. Pertemuan ke-14 yaitu manfaat penerapan ekonomi di rumah sakit, contoh-contoh kegiatan ekonomi di rumah sakit, permasalahan kegiatan ekonomi di rumah sakit, upaya penanggulangan kesehatan. Pertemuan ke-15 yaitu standar kode etik di rumah sakit terkait dengan kegiatan ekonomi kesehatan, kemudian kapita selekta. Pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Strategi metode perkuliahan ini yaitu menggunakan diskusi, ceramah, tanya jawab, tugas individu dan kelompok. Untuk hasil evaluasi belajar itu terdiri dari jumlah pertemuan 100 menit kali 14 pertemuan dalam satu semester tatap muka maupun online. Absensi perkuliahan mahasiswa, pelaksanaan UTS dan UAS, kuis, penilaian akumulasi UTS dan UAS, tugas dan kuis. Untuk penilaian ini terdiri dari keaktifan mahasiswa itu 20%, tugas atau kuis itu 20%, UTS 30%, UAS 30%. Demikianlah pernyataan terkait dengan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Ibu Agustina, Magister Kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu ekonomi kesehatan, ya, yang mana minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengertian ekonomi kesehatan, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang kebutuhan, kemudian permintaan, ya, atau need, demand, dan permintaan dari masyarakat. Untuk sebelum memasuki perkuliahan berikutnya, ya, Ibu mau tanya dulu atau mereview dulu perkuliahan sebelumnya, ya. Sebelumnya yaitu tentang ekonomi kesehatan, ya. Nah, Ibu mau tanya kepada teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud ekonomi? Ekonomi adalah, ya, siapa yang mau menjawab? Kalau ilmu ekonomi kesehatan, apa yang dimaksud dengan ekonomi kesehatan menurut Klarman? Ilmu ekonomi kesehatan merupakan aplikasi ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan, Bu. Baik, terima kasih Apridalende, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi menurut PPEKI? Ilmu ekonomi kesehatan yang menurut PPEKI itu ilmu kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kalau tujuan ekonomi kesehatan itu sendiri apa, ya? Tujuan dari EkoKes berkontribusi mewujudkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas, meningkatnya derajat kesehatan, terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat yang berkeadilan atau fairness, dan menghormati harkat martabat manusia. Dan terakhir, terselenggaranya upaya dan sistem kesehatan yang memenuhi nilai normatif ekonomi kesehatan. Terima kasih. Siapa tadi? Sisil, Bu. Sisil, ya. Oke. Selanjutnya kita mulai masuk ke materi, ya, yaitu materi tentang need, demand, dan want, ya. Ibu share materinya. Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Ibu. Apa itu need, demand, dan want, ya? Nah, ini ekonomi, pengertian ekonomi secara deskriptif dan preskriptif. Secara deskriptif yaitu positif ekonomi menggambarkan dan menerangkan bagaimana komoditi diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi dalam keterbatasan sumber daya secara
prescriptive. Nah, normatifnya ekonomi menentukan bagaimana harusnya komoditi diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi dalam keadaan sumber daya terbatas. Nah, ini terdiri dari 3, yaitu need, want, dan demand. Ya, apa itu need, apa itu want, dan demand? Ya, need adalah kebutuhan, ya, kebutuhan, di mana suatu keinginan yang diwujudkan dalam tindakan seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik menurut pengertian pribadi. Keinginan tersebut belum tentu dapat direalisasikan karena memang hal itu tidak diperlukan atau yang bersangkutan tidak memiliki research untuk mendapatkannya. Jadi kebutuhan ini belum tentu betul-betul itu diperlukan, ya. Nah, jadi kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan yang diwujudkan dalam tindakan seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, contohnya kita, ya, sebagai masyarakat itu tentunya membutuhkan sekali pelayanan kesehatan. Tentunya tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, ya, yaitu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup atau basic needs pada dasarnya adalah sama, seperti makanan, udara, air, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kalau makanan, udara, air, pakaian, dan tempat tinggal salah satunya ini tidak terpenuhi, nah ini adalah yang mempengaruhi kebutuhan akan manusia, ya. Nah, kebutuhan dasarnya tadi adalah basic need-nya dalam hierarki kebutuhan Maslow itu secara berjenjang, mulai dari yang paling dasar terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, dan kebutuhan akan self-esteem, ya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu adalah membutuhkan kebutuhan sesuai dengan teorinya Maslow, ya, mulai kebutuhan fisiologis, kemudian rasa aman, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah need. Nah, need ini terhadap pelayanan kesehatan, ya. Nah, need terhadap pelayanan kesehatan ini didasari pada pengertian tentang merit good, ya. Kemudian Margolis tahun 1982 mengatakan bahwa setiap bentuk pengeluaran masyarakat yang tampaknya secara umum dapat dipahami akan tetapi sulit untuk diperhitungkan dengan menggunakan teori permintaan yang biasa. Nah, need itu sama dengan bukannya sesuatu yang absolut, ya. Itu adalah sesuatu yang dinamis dan cenderung untuk terus tumbuh sejalan dengan waktu. Selanjutnya, nah ini want. Want itu adalah keinginan, ya. Nah, bagaimana keinginan seseorang untuk mendapatkan status kesehatan yang lebih baik dari sekarang, ya. Nah, kemudian suatu keinginan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik tanpa memperhitungkan apakah dia memiliki research untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, jadi semua orang itu mempunyai keinginan untuk sehat, ya. Tidak ada orang itu menginginkan dia sakit, ya. Kemudian keinginan yang lain misalnya yaitu obat yang bekerja cepat. Nah, jadi wants bisa sama atau berbeda dengan need. Need tadi adalah kebutuhan, ya. Nah, sekarang keinginan. Dia berbeda, kebutuhan dengan keinginan itu sangat berbeda, ya. Apa itu perbedaannya? Pembedaan itu penting karena tujuannya adalah memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan orang dengan cara memperbaiki keputusan dokter dan mendekatkan keinginan dan permintaan sedekat mungkin dengan kebutuhan melalui pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, makanya biasanya di pelayanan kesehatan itu selain dari obat-obatan yang bekerja dengan cepat, tentunya ada salah satunya yaitu
tentang penyuluhan kesehatan ya, supaya masyarakat kita ini mereka bisa paham bagaimana cara pencegahan penyakit dan pengobatannya ya. Jadi keinginan-keinginan tersebut harus dimiliki oleh seorang masyarakat. Nah, ini yang ketiga adalah demand ya. Demand itu adalah permintaan ya. Nah, permintaan ini permintaan apa gitu ya. Bukan arti ini permintaan yang lain-lain ya, tetapi ini adalah permintaan pada kesehatan ya. Suatu keinginan atau kebutuhan yang direalisasikan dengan tindakan dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara nyata ya. Kalau kita sakit berobat ke puskesmas, tentunya ada obat yang akan diberikan. Kemudian permintaan tersebut dipengaruhi oleh pendapat medis dari dokter dan juga faktor lain seperti pendapatan dan harga obat ya. Artinya ketika permintaan dan harga obatnya mahal, mungkin dia akan pindah ke tempat yang lain gitu ya. Kemudian realisasi dari want dan need. Nah, ini dari kebutuhan, keinginan ya. Nah, jadi terrealisasi ke permintaan. Selanjutnya yaitu ini pengertian demand kesehatan, yaitu konsep demand sektor kesehatan itu terdiri dari dua, demand for health dan demand for healthcare ya. Nah, mengapa orang ingin sehat ya? Apakah pengaruh pelayanan kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan? Kemudian kesehatan itu menurut teori Bloom itu keturunan lingkungan hidup, perilaku, pelayanan kesehatan. Nah, jadi sehat itu menurut Bloom itu adalah keturunannya yang sehat, lingkungan hidupnya yang sehat, kemudian perilakunya yang sehat, ditambah dengan pelayanan kesehatan ya. Nah, pendekatan ekonominya yaitu kesehatan adalah modal untuk bekerja. Kalau kita sakit ya bagaimana kita untuk bekerja ya. Jadi sehat itu sangatlah penting untuk artinya kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demand industri di layanan kesehatan ya. Ini yaitu terdiri dari konsumen menginginkan kesehatan bukan pelayanan kesehatan ya. Kemudian masyarakat tidak membeli kesehatan dari pasar secara pasif. Kemudian kesehatan menjadi bahan investasi atau tahan lama no depresiasi. Nah, kesehatan sebagai bahan konsumsi sekaligus investasi. Nah, ini artinya sehat itu sangatlah penting ya, sangatlah penting di dalam kehidupan kita ini sebagai investasi ya, kemudian sebagai konsumsi sekaligus investasi sehari-hari gitu. Nah, jadi sangatlah penting ya untuk artinya permintaan dari pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini ada penggunaan analisis demand untuk kesehatan dan permintaan untuk kesehatan perawatan kesehatan. Nah, yang pertama, berapa jumlah dan jenis tenaga medis yang diperlukan untuk memenuhi permintaan terhadap pelayanan rumah sakit pada masa mendatang. Nah, ini harus dikaji oleh bagian pelayanan kesehatan. Nah, kemudian berikutnya, apakah produksi pelayanan rumah sakit saat ini sudah cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat ya. Kemudian apakah sarana prasarana dan berbagai keinginan pokok rumah sakit dapat diandalkan secara untuk memenuhi demand pada masa mendatang. Berikutnya adalah kegunaan analisis demand untuk pelayanan kesehatan. Yang pertama, menentukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi penggunaan jasa pelayanan kesehatan oleh seseorang. Yang kedua, meramalkan penggunaan di masa depan secara lebih akurat. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Nah, ini menurut FAKS 1998, yaitu yang pertama, kebutuhan berbasis pada aspek psikologis, kemudian penilaian pribadi akan status kesehatannya, kemudian variabel-variabel ekonomi seperti tarif, ada tidaknya sistem asuransi dan penghasilan ya.
Kemudian variabel-variabel demografis dan organisasi, kemudian faktor lain misalnya pengiklanan, pengaruh jumlah dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengaruh inflasi. Jadi pengaruh permintaan ini adalah yang pertama itu aspek fisiologisnya ya, kemudian penilaian pribadi atas status kesehatan. Nah, penilaian ini ketika mungkin pertama kali dia datang di pelayanan kesehatan, kalau pelayanannya bagus, berarti nanti akan banyak orang yang datang ke sana, akan banyak permintaan orang untuk pelayanan kesehatan di tempat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu tarifnya mahal atau standar gitu kan. Nah, rata-rata mungkin untuk tarif ini gitu kan, kalau tarifnya masuk di masyarakat pasti akan lebih banyak nanti permintaan akan pelayanan di tempat ini gitu kan. Kemudian pengaruh demografinya, organisasinya juga itu ada. Kemudian jumlah dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni gitu kan. Kalau jumlah dokternya sedikit dan tidak lengkap, mungkin permintaan dari masyarakat akan berobat di sana juga akan berkurang, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada penggunaan konsep demand untuk perencanaan rumah sakit ya. Yang pertama itu penilaian keadaan umum ekonomi nasional dan lokal, kemudian penilaian terhadap permintaan total penduduk terhadap pelayanan kesehatan, penilaian posisi rumah sakit terhadap total permintaan yang ada. Jadi ketika mau merencanakan atau mendirikan sebuah rumah sakit, tentunya dia akan melalui proses tiga tahapan ini ya. Tentunya dia akan menilai bagaimana keadaan ekonomi nasional di tempat yang akan dia bangun rumah sakit tersebut, kemudian bagaimana permintaan dari penduduk setempat terhadap pelayanan kesehatan. Kalau misalnya dia ingin membuka rumah sakit di desa tertentu yang mana desa itu permintaan akan pelayanan kesehatannya masih kurang karena lebih banyak mungkin mereka berobat ke dukun gitu kan, sehingga akhirnya rumah sakit yang mereka bangunkan di sana nanti percuma dong kalau tidak banyak penduduk, artinya permintaan terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian dilihat juga dari posisi rumah sakit. Kalau kita mendirikan rumah sakit di pedesaan yang orangnya belum banyak membutuhkan permintaan pelayanan kesehatan, tentu tidak memungkinkan kita mendirikan di sana. Tentunya kita akan mendirikan rumah sakit di pemukiman yang artinya padat penduduk dan penduduknya sudah banyak permintaan terhadap pelayanan kesehatan ya. Nah, ini ada kelemahan dari analisis demand ini untuk rumah sakit ya. Yang pertama itu asumsi kompletenis, yaitu masyarakat dapat memilih suatu jasa secara penuh, tapi di pelayanan kesehatan tidak berlaku ya. Kemudian pilihan konsumen jarang yang bersifat independen ya, bebas dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh dokter ya. Kemudian asumsi non station, yaitu konsumen selalu memilih lebih banyak barang daripada sedikit pelayanan kesehatannya. Nah, ini ada konsep one, demand dan need ya. Kebutuhan, permintaan, dan keinginan ya. Nah, keinginan, keinginan ya, kemudian permintaan, kemudian ada nanti kebutuhan. Nah, ini ya yang mana keinginan untuk menjadi sehat ya.
Nah, ini penilaian terhadap status kesehatan. Kemudian keinginan untuk lebih sehat. Nah, ini biasanya di permintaan ya, artinya mereka ingin hidupnya lebih sehat lagi. Nah, ini akan ada nanti perilaku mencari pertolongan tenaga kesehatan. Kemudian keadaan kesehatan yang dinyatakan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini harus mendapatkan penanganan secara medis. Nah, jadi kebutuhan dia akan sehat ya. Ya, kemudian ini tentang permintaan, penawaran dan keseimbangan. Nah, ini ada grafik ya, grafik kurva permintaan ya. Nah, ini ada permintaan dan ada juga penawaran. Nah, ini penjelasan dari grafik di atas bahwa keinginan konsumen terhadap suatu barang yang tersedia di pasar diminta oleh konsumen dengan berbagai tingkat harga. Nah, permintaan akan didukung oleh daya beli atau kemampuan membayar suatu berupa ability to pay ya, dan willingness to pay WTP. Nah, contohnya keinginan dilayani dengan alat yang canggih ya. Nah, kemudian kemampuan membeli atau daya beli tidak ada. Nah, ini biasanya tidak harus disediakan. Nah, manfaatnya kurang optimal, akhirnya terjadilah kebangkrutan ya, karena keinginan dilayani dengan alat yang canggih, tetapi kemampuan untuk membeli itu tidak ada gitu kan. Nah, sementara pihak pelayanan kesehatan sudah mengadakan alat-alat yang canggih dengan tentunya harga yang mahal. Nah, ketika mereka ingin berobat, daya belinya tidak ada gitu kan, kemampuan membelinya tidak bisa gitu kan, akhirnya kan yang pendiri pelayanan kesehatan ini nanti menjadi bangkrut ya. Kemudian nih, jika permintaan yang didukung dengan ATP dan WTP merupakan permintaan potensial, maka dipertimbangkan untuk dilayani ya. Kemudian permintaan bersifat pribadi atau kolektif, kemudian bersifat pribadi tidak perlu untuk diikuti, permintaan bersifat kolektif harus dipertimbangkan dan diikuti. Nah, kalau ini permintaan pribadi itu mungkin bagi pelayanan kesehatan tidak perlu untuk artinya diikuti ya hasil survei tersebut. Tetapi kalau secara kolektif berarti kan rata-rata di tempat kita melaksanakan pelayanan kesehatan memang mereka sangat membutuhkan akan pelayanan tersebut. Nah, ini ada kurva penawaran ya. Nah, ini kurva penawaran, penjelasannya adalah permintaan konsumen di pasar akan direspon oleh pengusaha dengan menawarkan barang yang diminta konsumen. Kemudian penawaran yang dimiliki seorang pengusaha merupakan penawaran individu. Keseluruhan penawaran di pasar dinamakan penawaran kolektif atau penawaran pasar, sehingga jumlah barang yang ditawarkan merupakan fungsi dari berbagai faktor harga barang yang bersangkutan, harga faktor produksi teknologi, kemudian produksi dan skala produksi. Nah, ini pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan suatu barang ya. Jadi di pasar, bukan pasar jual sayuran ya, ini pasar di pelayanan kesehatan ya. Kemudian pasar itu tidak harus banyak pembeli dan di tempat tertentu. Pasar bisa terjadi hanya satu orang pembeli dan penjual. Ini udah bisa dikatakan namanya pasar ya. Nah, seorang pembeli yang memiliki penilaian subjektif tinggi terhadap suatu barang, dia berani membeli dengan harga tinggi dalam kurva permintaan terletak di bagian atas ya. Nah, sebaliknya seorang pembeli yang memiliki penilaian subjektif rendah terhadap suatu barang, dia mempunyai permintaan harga yang rendah dalam kurva permintaan terletak di bagian bawah. Ini ya tadi ya. Nah, ini. Nah, di bagian ini dia artinya permintaan rendah ya, bagian atas ini permintaan yang tinggi ya. Nah, sedangkan K ini ya, K ini adalah
pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pada situasi tersebut, pembeli dengan penilai subjektif lebih rendah tidak akan membeli barang, sedangkan pengusaha yang biaya produksi lebih mahal dari harga pasar tidak akan menawarkan barangnya, karena tentu akan merasa rugi ya. Pembeli yang memiliki penilaian subjektif sama dengan harga pasar disebut pembeli marginal ya. Bila harga naik di atas harga tersebut, dia tidak akan membeli. Nah, kemudian penjual yang biaya produksi sama dengan harga pasar tidak akan menawarkan barangnya jika harganya di bawah batas tersebut. Permintaan yang didukung dengan daya beli paling sedikit sama dengan harga pasar disebut sebagai permintaan efektif. Sedangkan permintaan efektif akan bertambah bila harga naik dan sebaliknya. Oke, dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari dari materi yang sudah Ibu paparkan? Apakah sudah jelas semua? Kalau nggak ada, mungkin Ibu yang bertanya bisa? Tadi apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan tadi atau need tadi? Ada yang bisa jawab? Halo? Anggi, bisa jawab apa yang dimaksud dengan need atau kebutuhan? Izin menjawab, need atau kebutuhan adalah suatu keinginan yang diwujudkan dalam tindakan seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik menurut pengertian pribadi. Oke. Terima kasih. Kalau apa namanya, want tadi apa ya? Want tadi ya? Iren? Want itu keinginan, Bu. Oke, want itu adalah keinginan ya. Kalau demand tadi? Demand permintaan. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Untuk perkuliahan kita hari ini sudah cukup. Jadi Ibu simpulkan bahwa permintaan, keinginan, dan kebutuhan itu menjadi satu ya, karena tanpa ada keinginan dan permintaan serta kebutuhan, pelayanan kesehatan tidak akan ada ya, kalau tidak ada permintaan, keinginan, dan kebutuhan ya. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi kesehatan di tingkat mikro dan makro ya. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan dengan mata kuliah yang sama, ekonomi kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.